ya BKN. Sehingga memang tidak bisa serta-merta dilakukan segera. Dan kita tidak tahu ya apakah bulan Juli itu dari BKN sudah keluar. Ya, memang kelihatannya BKN pun sedang berburu-buru ya dengan segera merespon Permen PAN 1 ini. Kemudian setelah peraturan BKN keluar, tentunya akan ada peraturan dari masing-masing instansi pembina. Nah, dalam hal ini kami pun sebagai instansi pembina analis kebijakan sedang menunggu yang dari BKN ini. Nah, karena untuk setiap JF pasti ada karakteristik sendiri-sendiri ya yang biasanya akan muncul dari peraturan masing-masing kementerian atau instansi pembina. Jadi Bapak Ibu untuk hasil kerja tahun 2023 nanti akan bisa dinilaikan di tahun 2024 ya Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu nanti SKP-nya ini di tahun 2023 ini mau dibuat per triwulan. Jadi kan kalau SKP itu dari Permen PAN nomor 6, ya ini kaitannya ada macam-macam ya Permen PAN nomor 1 ini, Permen PAN nomor 6 2022 dan Permen PAN nomor 7 ini terkait dengan Permen PAN nomor 1 2023 Bapak Ibu. Jadi kalau di sana disebutkan bahwa SKP itu boleh tidak satu SKP dalam 1 tahun, tapi bisa per triwulan. Jadi kalau misalnya dari awal sudah buat per triwulan, maka kalau Permen PAN 1-nya itu sudah bisa diberlakukan di bulan Juli, maka bisa diajukan di bulan Juli tersebut karena SKP-nya tidak 1 tahun ya. Tapi kalau SKP-nya 1 tahun kan berarti dinilainya di 2024. Jadi untuk seperti apa sih penilaian kinerja dari SKP? Jadi seperti kita ketahui bersama, kalau dari hasil SKP, Bapak Ibu yang nanti diperoleh Bapak Ibu, karena penilaiannya itu banyak ya Bapak Ibu ya, dari kuantitas kerja, dari kualitas kerja, dari segi waktu, dari serapan anggaran gitu ya. Maka yang keluar adalah kualitatif. Ada predikat sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nah, berdasarkan Permen PAN 1 2023 ini, setiap predikat itu dikonversikan ke dalam angka kredit. Jadi sebagai contoh, misalnya kalau sangat baik, itu jadi mendapatkan angka kredit 150% dari koefisien angka kredit tahunan. Ya, jadi koefisien angka kredit tahunan itu apa? Nanti kita lihat setelah ini. Ya. Kalau baik 100%, kalau cukup 75%, kalau kurang 50%, dan sangat kurang 25%. Jadi tidak ada yang 0% Bapak Ibu, selama SKP-nya ada. Kalau SKP-nya nggak ada, ya diadakan ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai sangat kurang pun masih dapat angka kredit. Nah ini saya kira ini kabar baik Bapak Ibu. Karena dari pengalaman kami, kalau dengan Dupak, ini memang agak mengerikan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya hasil produknya itu tidak sesuai dengan produk JFAK, bisa nilainya 0 Bapak Ibu. Jadi dengan SKP ini sangat membantu, sangat-sangat membantu. Jadi kami dari instansi pembina pun merasa lega gitu ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dari penyetaraan ini tidak harus bekerja ekstra keras ya untuk memenuhi butir-butir kerja analis kebijakan. Nah, selanjutnya selain penilaian dari SKP, ternyata Bapak Ibu masih bisa menambah angka kredit lagi. Misalnya Bapak Ibu sudah dapat sangat baik nih, 150%. Di tahun yang sama Bapak Ibu mengajukan ijazah. Ijazah dengan gelar ya Bapak Ibu ya. Ini mendapatkan tambahan 25% angka kredit dari angka kredit untuk kebutuhan kenaikan pangkat. Nah, ini sumbernya beda ya Bapak Ibu ya. Kalau ini 150% dari koefisien angka kredit tahunan. Kalau yang ijazah 25% dari angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan pangkat. Jadi
Itu ya. Tapi memang ada syaratnya Bapak Ibu. Ijazah ini akan dapat diberikan penilaiannya apabila ya. Nah, apabila predikat kerjanya minimal 2 tahun berturut-turut itu baik. Jadi kalau yang kinerjanya itu sangat kurang, atau cukup itu tidak boleh mengikutkan ya, tidak boleh dinilaikan ijazahnya sebanyak 25% ini. Apakah kemudian nol? Ya, mungkin bisa tidak nol ya, tetapi tidak 25%. Ya. Ya. Jadi bisa saja penilaian angka kredit ini tidak 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu ikuti ketika BIMTEK TPI, mudah-mudahan tidak langsung lupa ya karena ada Permenpan 1 ini. Yang kemarin lumayan heboh ya Bu Sisil ya karena pas pindahan itu. Jadi mudah-mudahan itu masih masih dalam kenangan gitu. Sehingga angka kredit itu masih dihitung berdasarkan periode penilaian ya. Misalnya karena tadi di dalam penilaian angka kredit itu boleh per 3 bulan. Jadi misalnya yang diajukan 1 tahun 3 bulan gitu ya, misalnya 1 tahun 3 bulan. Maka ya koefisien angka kreditnya juga 1 tahun 3 bulan. Jadi itu bisa disesuaikan. Konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit yang ada di dalam lampiran. Jadi sudah jelas itu angkanya ya, tidak bisa dikotak-katik gitu ya. Konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi kalau dulu penilaian angka kredit oleh tim penilai angka kredit, nah untuk hasil kerja 2023 oleh tim penilai kinerja ya. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penghitungan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit diatur dengan peraturan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Nah, yang dimaksud di sini adalah BKN, Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan bahwa untuk pemberlakuan Permenpan nomor 1/2023 ini masih perlu ada peraturan dari BKN. Nah, tadi saya sampaikan kita sama-sama nanti belajar apa sih koefisien angka kredit gitu ya. Jadi koefisien angka kredit tahunan itu sudah ditentukan di dalam Permenpan ini. Sebetulnya ini juga tidak asing ya bagi kita. Mungkin sebelumnya kalau di Permenpan 13, koefisien angka kredit tahunan itu sama dengan angka kredit minimal per tahun. Ya, tapi kan ini jadi problematik ya Bapak Ibu ya, kalau minimal itu tidak tercapai bagaimana kan gitu ya. Nah, ini saat ini tidak ada kata minimal berarti. Ya. Tidak ada kata minimal untuk tahunannya. Gitu. Jadi nanti karena akan menyesuaikan dengan SKP-nya. Nah, setiap jenjang tentu saja berbeda ya karena tuntutannya juga berbeda. Kemudian dari koefisien angka kredit tahunan ini ya apabila 4 tahun ya ini dijumlah itu menjadi kebutuhan untuk kenaikan pangkat. Jadi di sini ada untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang, butuhnya per jenjang itu per jenjang itu berapa? Kelihatan ya Bapak Ibu ya, dari 3A ke 3B, untuk kenaikan pangkat 50, untuk kenaikan jenjang dari ahli pertama ke ahli muda 100. Nah, untuk Permenpan 1 ini juga sudah berlaku angka kredit terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan angka kredit terintegrasi ini begitu masuk ke jenjang yang baru, angka kreditnya mulai lagi dari 0. Nah, ini adalah tabel konversi. Ya, di tabel konversi ini
bisa kita lihat ya, misalnya untuk kali pertama dengan koefisien per tahun itu 12,5. Apabila di tahun itu dia punya predikat SKP-nya itu sangat baik, maka mendapatkannya 18,75 ya. Karena koefisiennya 12,5 dikali 150. Dan seterusnya, saya kira ini hitungan matematika yang sangat sederhana yang bisa dipahami oleh kita semua ya. Kemudian, nah ini tadi yang tentang ketentuan lain-lain. Ya, jadi di sini juga diatur Bapak Ibu. Yang dari penyetaraan per tanggal 1 Januari 2022 yang diangkat ya dari 1 Januari sampai 31 Mei 2022 itu dapat ya dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler 1 kali dalam jabatan administrasi atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu yang jadwalnya naik pangkat di April maupun Oktober, yang diangkat di 1 Januari 2022 sampai 31 Mei 2022, atau 31 Januari, 31 Desember 2021 itu termasuk. Itu boleh naik pangkat secara reguler di April dan Oktober. Ya, jadi Bapak Ibu yang risau, waduh saya mau pangkat reguler saya jadi dirugikan. Nah, ini dengan Permenpan ini tidak. Ya. Kemudian ya dalam ketutupan, mohon maaf. Ya, dalam hal pejabat fungsional tidak mendapatkan kenaikan pangkat yang dimaksud pada yang tadi, maka dapat dilakukan apabila telah mencapai angka kredit kumulatif. Ya, karena bisa saja kenaikan pangkat itu tidak terjadwal di April dan Oktober tahun ini, maka mau tidak mau harus mencapai angka kreditnya. Tapi angka kreditnya tadi dengan SKP ya Bapak Ibu ya. Dan penilaian angka kredit dihitung sejak dilantik. Jadi tidak bisa SKP-nya itu belum dilantik udah dinilai gitu ya. Kemudian tapi juga mulai hasil kerja 2023. Nah, ini ada 2 nih. Jadi Bapak Ibu, saya informasikan juga bagi Bapak Ibu di sini kan juga tidak semua melalui jenjang penyetaraan ya. Jadi Bapak-bapak ada Pak Sin, ada Pak Pur, ada Pak Indra, dan ada 2 orang lagi ya karena ada utama ada 5. Itu melalui perpindahan jabatan ya Pak ya. Mungkin Bapak-bapak ini sudah punya produk-produk analis kebijakan. Nah, itu bisa diajukan angka kreditnya di tahun ini sampai bulan Juli. Sampai bulan Juni. Kalau melewati bulan Juni, hasil kerjanya tidak bisa diperhitungkan angka kreditnya. Ya, karena sudah ada Permenpan 1 ini ya. Nah, mungkin ini di mana bisa kita skip saja. Tentang penyelarasan ya. Jadi di Permenpan 1 ini ada ketentuan mengenai penyelarasan tugas JF ya pada tugas fungsi organisasi ya yang diangkat melalui penyetaraan saja. Kemudian penyelarasan ini nantinya perlu dikoordinasikan dengan instansi pembina dan diajukan kepada Menpan. Jadi ada beberapa persyaratan untuk penyelarasan output ini. Yang pertama, ya. Oh, saya ke Paripurna. Pulangnya sama siapa Kak Murati?
Jadi untuk penyelarasan kegiatan ini ada beberapa kriteria ya. Yang pertama, dia harus sesuai dengan kompetensi teknis dari JF tersebut, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural. Baru diajukan kepada Menpan ya. Kemudian Menpan akan berkoordinasi dan melakukan pembahasan dan keputusan. Nah, ini boleh pada saat memberikan ke Menpan ini juga berkoordinasi dengan kami sebagai instansi pembina. Kemudian Menpan yang akan memutuskan, ya. Kemudian setelah diputuskan itu sebagai dasar penghitungan angka kredit sebagai JF ya, selama JF ada pada unit tersebut. Dan kemudian juga ada ketentuan peralihan yang tadi disampaikan bahwa penyesuaian angka kredit kumulatif berdasarkan ketentuan JF masing-masing harus disesuaikan berdasarkan peraturan menteri ini paling lama 31 Desember 2023. Jadi memang tadi ya sudah saya sampaikan kita perlu menunggu dari BKN dulu. Dari BKN itu perlu kita sesuaikan lagi dan ini ada deadline-nya 31 Desember 2023. Kemudian ketentuan tentang lanjut tentang cara angka kredit kumulatif diatur dengan ini lagi ya, BKN lagi, lembaga pemerintahan non kementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa pada saat peraturan menteri ini berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing. Jadi untuk yang sudah mempunyai produk, ini memang harus dinilaikan. Kemana penilaiannya? Nah, karena di Jawa Timur sudah ada tim penilai, maka dari pusat pasti akan mengarahkan ke sana Bapak Ibu. Bagi analis kebijakan yang berpangkat 3A sampai dengan 4A. Yang kelan itu hanya analis kebijakan Alimadya dari mulai 4B sampai dengan 4E. Ya. Nah, penilaian ini paling lambat dinilai 30 Juni 2023. Jadi sekarang sudah bulan Maret, bulan Maret tanggal 1 ya, karena baru bagian, ingat. Disegerakan. Jadi mulai Juli 2023 atau selambat-lambatnya 31 Desember kan berlaku Permenpan 1 ya Bapak Ibu ya di tahun 2023. Nah, di sini yang fundamental ketentuannya adalah pertama ada penghapusan butir kegiatan dan angka kreditnya. Jadi saat ini Bapak Ibu nanti dengan Permenpan 1 ini sudah tidak ada lagi misalnya telah asap itu angka kreditnya 5. Polisi brief angka kreditnya 10 itu sudah tidak lagi. Penghapusan pengajuan dupak dengan mengintegrasikannya dengan SKP. Jadi sudah tidak ada pengajuan dupak lagi dan meniadakan tim penilai instansi dan daerah. Bahkan juga tim penilai pusat tidak ada lagi Bapak Ibu di tahun 2023. Yang ada adalah tim penilai kinerja. Jadi ini kita sambut bersama ya Bapak Ibu ya. Saya bisa membayangkan kalau di pemerintah daerah itu ada 20 jenis JF ya, maka harus membentuk 20 tim penilai. Waduh, bisa dibayangkan repotnya seperti apa ya kalau itu harus terjadi. Jadi sementara Permenpan 1 2023 ini belum berlaku ya. Saat ini kita menggunakan Permenpan 45 dan Permenpan 13 2019 secara bersamaan. Ya, karena seharusnya Permenpan 45 ini juga sudah diganti nih di tahun lalu ya. Tetapi karena
Tapi karena sesuatu terjadi gitu ya, kita belum sesuaikan. Jadi ini Permenpan 45 dan Permenpan 13, keduanya kita gunakan di waktu antara ini. Kemudian bagaimana ketentuan yang berlaku sampai dengan Juni 2023? Jadi tadi ya, ketentuannya menggunakan Permenpan gabungan ya, 45 dan Permenpan 13 2019. Jadi kalau mau bertanya, kemudian kita menggunakannya apa nih yang sudah angka kredit yang sudah terkumpul. Jadi untuk karyanya analis kebijakan masih menggunakan Permenpan 45 ya. Di sini kajian dan analisis masih menggunakan Permenpan 45. Pengembangan profesi dan penunjang menggunakan Permenpan 13 2019. Nah, di Permenpan 13 2019 ini pengembangan profesi itu digabung dengan subunsur pendidikan di yang dulu di Permenpan 45 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ini sepertinya saya sudah pernah menyampaikan, jadi saya skip saja ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ketentuan angka kredit, Bapak Ibu, kita di LAN itu menggunakan angka kredit terintegrasi saat ini. Karena apa? Karena kita sebetulnya harus menggunakan terintegrasi ini dengan bersamaan dengan diberlakunya Permenpan 13 2019. Tapi kita belakangan ya menggunakannya. Dan ini sudah ada juga. Dan perlu buku mulai yuk. Sudah ada peraturan BKN ya untuk operasionalisasinya. Nah ini yang berubah ya Bapak Ibu ya, tadinya ada unsur angka kredit itu ada subunsur utama, pendidikan, kajian, analisis, dan pengembangan profesi. Saat ini tidak. Kajian dan analisis menjadi unsur sendiri, pengembangan profesi jadi unsur sendiri, dan penunjang jadi unsur sendiri. Nah, berdasarkan peraturan BKN itu, untuk kenaikan pangkat, maka kajian dan analisis ini minimal 100%. Pengembangan profesi dan penunjang itu maksimum 20%. Ya, dari kebutuhan kenaikan pangkat. Pengembangan profesi sisanya, Pak Ibu. Jadi saya kira mungkin itu ya, mungkin kalau untuk konversi nanti saja kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, seperti apa sih kita melakukan konversi, karena ini sangat teknis sekali. Jadi kalau misalnya biasanya ini untuk konsumsinya untuk tim penilai Bapak Ibu. Tapi karena yang hadir di sini ada 220, sepertinya semua JWK tergabung ya. Takutnya nanti malah jadi nggak selesai gitu pertemuannya. Jadi mungkin itu dulu paparan dari saya, Bu Sisil. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu Sisil, bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Titin atas paparannya. Kemudian dari peserta 260 orang ini ada chat 6 orang ya Bu Winda ya yang tanya. Coba ditayangkan aja. Jadi bisa secara singkat mungkin untuk dijawab dulu Ibu. Nah, langsung ke mawon Bu Titin. Ya baik Bu Sisil. Dari Bu Ani Rahma, izin bertanya. Oh ini kabupaten kota juga ikut ya Bu Sisil ya? Iya betul. Oh iya. Kasihan Kapolta Jawa Timur Ibu, maka kita ikutkan ini. Ya. Siap. Untuk JWK yang baru dilantik tahun 2023, tetapi tahun 2022 sudah di JF lainnya, kapan boleh mengusulkan kenaikan pangkat dan kapan mulai menyusun angka kredit? Semenjak jadi di penyetaraan di awal, Bu Ani. Boleh ya Bu Ani ya. Jadi di tahun 2022 Bu Ani sudah, misalnya Bu Ani sudah diangkat di JF lainnya, itu berarti di JF baru itu boleh berdasarkan pengangkatan yang dari pertama. Itu ya. Kemudian apakah jika SKP per 3 bulan dalam 1 tahun bisa 4 kali penilaian dan hasilnya bisa diakumulasikan?
Nah, ini secara teknis perlu dari BKN tadi ya, Bu ya. Karena dari konversi dari SKP ke angka kredit, mekanismenya seperti apa, nah ini kita nunggu dari BKN. Sama-sama kita tunggu dari BKN. Kami pun belum berani menyampaikan seperti apa ya, tapi sebetulnya apa namanya, kalau bisa digeneralisir, ya tinggal digeneralisir. Kemudian dari Ida, dari Kota Mojokerto, ya dari Bu Ida. Sudah golongan 4A, ingin naik jenjang ke madya. Oke. Kalau dari sini biasanya angka kreditnya 300 ya, Bu ya. Kalau dari 4A tapi masih muda, berarti angka kreditnya harus dipenuhi dulu, Bu. Sampai dengan 400. Kalau sudah 400 angka kreditnya, ya Ibu bisa mengajukan uji kompetensi untuk ke ahli madya. Karena Ibu jenjangnya masih jenjang muda walaupun sudah 4A. Ya, penilaiannya seperti apa? Kalau Ibu ada hasil kerja yang bisa dinilaikan di tahun 2022, silakan ke tim penilai daerah. Nah, ini. Tapi kalau tidak ada, berarti nunggu saja di SKP. Dengan SKP ya, di tahun 2023. Saya kira itu mudah-mudahan terjawab. Dari PDP 3AK Jatim, Pak Chandra ya. Kami masuk sebagai ahli muda, tapi 4A. Ya, bagaimana caranya mekanisme bisa naik pangkat dan kelas jabatannya? Tadi pertanyaannya sama ya dengan Bu siapa tadi yang pertama ya, jawabannya juga sama. Lanjut. Rif Atur dari RSUD Kota Mojokerto. Ya kalau tidak salah Moker ya. Bagaimana dengan KP tahun 2024, Bu? Apa bisa juga diberlakukan secara reguler? Apabila pelantikannya ya nggak bisa, Pak. Itu kan hanya 2023 saja, April dan Oktober. Mohon maaf ya, Pak ya. Tidak bisa, Pak. Makasih. Lanjut. Mohon petunjuk, saya 4A. Apakah betul nilai angka kredit SK saya 300? Karena saat saya baca di Permen 17, harusnya menggunakan perhitungan pangkat di atas pangkat normatif. Dari lampirannya sih 300, Pak. Kalau di ahli muda. Ya. 300, Pak. Dari Bondowoso ini, Pak. Ya. 300 betul, Pak. Coba dilihat lagi di lampirannya. Lampirannya itu sudah ada dan sangat lengkap. Ya. Kecuali Bapak di madya. Nah, kalau di madya berarti 400. Ada lagi? Sudah? Sudah cukup ya pertanyaannya ya. Mungkin yang lain lagi, bukan resem atau langsung Mbak Vinda dipilih itu. Bisa ngetik lebih cepat Bu Titin ya, enak jawabnya sambil ngetik. Mungkin ada yang bertanya. Izin bertanya, mungkin saya baca ya ini dari di chat ya. Di 2023 diangkat dengan angka kredit 2.225. Posisi 3C per Oktober 2020. Untuk 3D bagaimana angka kreditnya? Ya, untuk 3D Bu Ani perlu jadi 300 ya Bu ya. Jadi perlu 75 Bu, dipenuhi dulu untuk bisa ke 3C. 3D ya. Untuk ke 3D tidak perlu ujian nih karena belum naik jenjang. Ini ada yang bertanya Bu dari Sumenep ini mungkin. Ya. Silakan dibuka mute-nya. Ya. Silakan Bu yang bertanya. Itu bagian organisasi. Nah itu. Silakan dari bagian organisasi Kabupaten Sumenep terlebih dahulu.
Izin bertanya, Pak. Kalau on cam lah bagus. Monggo silakan. Kami mau menanyakan apabila angka kredit kenaikan pangkat terpenuhi, apakah bisa naik pangkat tanpa naik jenjang jabatan, Bapak? Monggo dijawab Bu Suwatin. Naik pangkat tanpa naik jenjang jabatan. Terima kasih Pak. Pak siapa Pak? Izin. Pak Nuris, Bu. Pak Yuris. Nuris. Pak Nuris. Oke, Pak Nuris. Pak Nuris, sekarang pangkatnya apa Pak? 3D, Bu. 3D. Oke. Iya, 3D. Jadi untuk saat ini dari 3D bisa ke 4A tanpa harus naik jenjang. Dengan catatan formasinya memang tidak ada. Tapi kalau formasinya ada, Pak Noris di Kabupaten Sumeneb ada nih formasinya untuk jenjang A5 dia. Maka untuk ke 4A itu harus uji kompetensi. Jadi sebetulnya pembolehan 4A tapi muda ya itu karena formasinya belum ada. Nah, ini jadi membolehkan adanya kenaikan pangkat terlebih dahulu karena memang untuk naik jenjang kan perlu formasi ya. Artinya jangan sampai formasi ini menjadi penghalang seseorang untuk naik jenjang gitu sebetulnya. Tapi kalau sudah ada formasinya berarti harus naik uji kompetensi dulu, naik jenjang dulu baru pangkat. Itu yang pertama ya. Yang kemudian yang kedua, kalau sudah 4A tetapi jenjangnya masih muda, maka tidak bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, ke pangkat yang lebih tinggi ya Pak ya. Jadi tidak bisa ke 4B. Gitu. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Nuris. Ini di chatting ada Bu Suwatin. Iya Pak. Pak Sinarto tanya. Oh, sebentar. Sebelum chatting, penilai daerah terlebih dahulu, Pak Sinarto. Sebab Bu Suwatin kalau Pak Sinarto tidak diberi kesempatan dulu, nanti beliau langsung ngambek terus pulang. Siap. Bu Titin. Monggo Pak, monggo. Makasih Bu Titin, selamat sore. Lihat kagem Ibu. Mohon izin, saya ingin menanyakan nasib saya ini. Curhat. Saya kemarin itu kan dapat rezeki dari Tuhan, itu golongan saya masih 4C. Tapi masuk jenjang utama karena ada SE. Nah kebetulan habis, sebetulnya kalau saya mengikuti segi struktural itu Juni besok, Maret ini harus menaiknya golongan jadi 4D. Tapi karena Juli tahun kemarin sudah dilantik, sehingga kemarin teman kepegawaian nggak bisa ngurusi kenaikan karena sudah dimasukkan di fungsional. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya pengen ke 4D itu gimana caranya? Apakah hitungan struktural kemarin itu hangus, hilang, lalu masuk ke persyaratan fungsional atau ada petunjuk lain, Bu Titin? Matur nuwun sanget, selamat sore. Ya. Sami Pak. Belum dijawab sudah mau tersusun. Ya nggak apa-apa. Baik Pak. Jadi ya Bapak kalau boleh tahu Pak Sin itu apa namanya angka kredit angka kredit yang diperoleh Pak awalnya berapa ya Pak ya? Kemarin di keterangan itu 150 kalau nggak salah, Bu. Ingat saya gitu. Ya, 850, ya betul ya. Oh iya. Keterangannya ada gitu. Katanya hitungannya pas-pasan katanya begitu. Benar ya? Benar. Jadi kami mendapatkan jadi keputusan itu dari BKN, Pak. Jadi kebetulan memang untuk di tim penilai pusat anggotanya itu dari Menpan ada dan dari BKN ada. Jadi setiap ada uji kom perpindahan jabatan ini dari Kementerian PAN dan BKN ikut memutuskan.
Nah, untuk pemberian angka kredit Bapak itu pertimbangannya adalah karena waktu itu masih 4C ya. Lupa ya? Betul, 4. Ibu. Iya. 4C, betul. Iya, masih 4C, maka sebetulnya sudah di utama, tetapi agar apa ya kemarin tuh? Ya dikasih paling bawah gitu Iya, ya. monggo. Karena belum ada pengalaman untuk dianalisis kebijakan. Nah, agar menjadi 4D ya Pak ya, berarti 4D. Sorry, coba saya lihat lagi. Contekan saya. Saya juga nggak hafal. Sebetulnya Bapak sebelum angka kreditnya itu sudah bisa di 4D. Tetapi untuk ke 4D, agar bisa dilantik, bukan dilantik, pangkatnya naik ke 4D, Pak Sin harus mengumpulkan angka kredit di tahun ini. Tahun 2023. Iya, betul. Di tahun, kalau mau cepat ya di tahun 2022 bisa mengumpulkan angka kredit minimum per tahun, Pak Sin. Karena syaratnya itu agar bisa di 4D. Gitu. Per tahun pengertiannya sampai berapa itu? 100. Angka kredit Katanya 20 cukup. minimal. Iya, bukan. Angka kredit minimal Bapak itu, oh ya, karena Bapak sudah di utama ya, jadi angka kreditnya angka kredit bukan untuk kenaikan pangkat ya, tetapi angka kredit apa itu saya namanya lupa. Coba ada di sini untuk, sorry, saya share screen lagi ya, biar jelas. Nah, di sini ada angka kredit maintenance, Pak. Untuk ahli utama, untuk ahli madya, itu 30, dan untuk ahli utama di pangkat puncak ya 25. Jadi bukan 20, Pak, tetapi 25 yang perlu Bapak ajukan. Itu. Tetapi kalau mau di 2023 akan lebih mudah lagi sih, Pak. Tetapi kalau 2023 kan berarti SKP-nya baru dinilai 2024 ya, Pak ya. Nah, itu kalau sudah dinilai SKP-nya dapat baik minimal, berarti Bapak bisa naik pangkat di 4D. Begitu, Pak Sin. Kalau 2022 kan kami sudah tidak ada tanggalnya, Bu. Sekarang kan sudah 2023. Ya, jadi maksud saya kalau Bapak ada produk di 2022, diajukan angka kreditnya sekarang. Karena masih mengajukan dupak kalau hasil kerja 2022. Nah, kalau Bapak mau bersabar, tidak perlu mengajukan dupak, ditunggu di 2024. Karena hasil kerja 2023 kan sudah tidak menggunakan dupak ya Pak ya. Tapi ya, penilaian 1 tahunnya kan di 2024 gitu Pak, maksud saya. Katanya gitu. Pak Kepala Badan Riset Daerah, saya harus sabar Bu katanya. Oh ya. Lebih simpel gitu sih Pak. Terima kasih sangat Ibu. Terima kasih sangat Pak Kepala Brida. Baik, ya, Mbak Sinarto. Tapi mana bisa sabar Pak Sin itu Bu. Bu Suwatin. Pak Sin tidak bisa sabar Bu. Suaranya Mas Purnomo itu jelas juga. Mau saya ajak Japri ke Jakarta aja Bu, Pak Sinarto ini Bu. Baik, terima kasih Pak Sinarto. Barangkali Bu Suwatin, kita kembali ke chat. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Monggo, silakan Bu Suwatin. Iya, monggo. Dari yang mana nih? Ini ya? Ya. Saya JF3D, hasil penyetaraan 31 Desember. Bulan Oktober harusnya naik pangkat. Apakah angka kredit selama 2022 dan 2023 hanya cukup pakai SKP saja? Nah, ya. Untuk angka kredit 2022 harus dengan dupak.
ya Pak Mahendra ya. Sementara 2023 dengan SKP. Jadi ada perbedaan nih Pak. Kalau Bapak membuat produk di 2022, ya ajukan dupaknya. Tapi kalau Bapak tidak mau mengajukan dupak, maka produk 2022-nya hangus ya Pak ya. Jadi SKP di tahun 2022 itu tidak dikonversi untuk jadi angka kredit. Mulai di tahun 2023. Gitu Pak. Izin saya di 2023 diangkat dengan yang tadi ya. Bagaimana? Ya. Nino, bagian organisasi Mojokerto. Untuk data pendukung disusun dalam folder, terus mengkode nama filenya sesuai Permenpan 45 atau Permenpan 13. Permenpan 45, Bu. Untuk yang kajian dan analisis. Untuk pengembangan profesi dan penunjang ikut yang Permenpan 13. Gitu ya, mudah jelas. Dari Bu Citra, untuk teknis konversi SKP menunggu juknis BKN. Iya, betul Bu. PAK ditetapkan oleh BKN berdasarkan capaian SKP. Ditetapkan oleh BKD ya. Karena sudah tidak ada tim pembina penilai AK. Apakah demikian Bu? Nah, itu kita tunggu dari BKN ya Bu ya. Seperti apa sih mekanismenya? Karena sebetulnya tim penilai angka kredit kan sudah tidak ada. Tapi disebut di dalam Permenpan 1 ada tim penilai kinerja. Nah, apakah tim penilai kinerja ini yang menentukan PAK atau KBKD? Kita tunggu dari BKN. Takutnya saya ngomong bisa salah gitu ya. Lanjut. Sudah. Oh, sudah habis. Oke. Iya. Masih ada yang raise hand atau angkat tangan? Monggo silakan. Bu Suwati nanti kalau Mas Purnomo nanti japri langsung katanya. Oh ya, siap. Kayaknya keliru itu Bapak. Pak Kapan kok tahu aja. Oke. Itu ada dari Kota Mojokerto, ada raise hand. Silakan, bisa open cam. Silakan. Ya. Monggo, Pak. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari BKPSDM Kota Mojokerto ini izin mau bertanya terkait jabatan fungsional analis kebijakan. Sebagai gambaran Bu, di Kota Mojokerto itu terdapat sekitar 50 lebih rekan-rekan yang menduduki jabatan analis kebijakan. Sebagian besar merupakan hasil penyetaraan jabatan. Yang kami tanyakan, ini kan terkait dengan peningkatan jenjang karir teman-teman ke depan. Itu kan diperlukan yang pertama adanya formasi. Formasi terkait kebutuhan untuk masing-masing setiap jenjang, seluruh jenjang analis kebijakan yang ada di Kota Mojokerto. Kebetulan juga analis kebijakan di Kota Mojokerto ini tersebar di seluruh OPD, hampir sebagian besar terdapat analis kebijakan. Nah, apakah ada juknis terkait perhitungan kebutuhan maupun penyusunan untuk formasi jabatan fungsional analis kebijakan ke depan? Dan itu nanti kira-kira siapa Ibu yang harus menghitung kebutuhan itu, karena ini kan banyak sekali. Apakah harus jadi satu untuk Kota Mojokerto ataukah per masing-masing OPD atau bagaimana? Nah, itu apakah ya mungkin itu dulu yang kami tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, siapa. Jadi mungkin untuk kenaikan pangkat, karena tadi juga sudah ditanyakan ya, saya lupa untuk, di sini sebetulnya ada bahan paparannya ya. Jadi untuk kenaikan pangkat dulu, pertama yang menjadi persyaratan adalah mencapai angka kredit yang dipersyaratkan. Kemudian memiliki masa kerja di tahun dalam pangkat.
Misalnya tadi dari 3C mau ke 3D, itu minimal sudah 2 tahun di 3C-nya. Kemudian nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah ini kalau persyaratan kenaikan pangkat lebih simpel ya Bapak Ibu ya, dibandingkan kenaikan jenjang. Memang untuk kenaikan jenjang atau kenaikan jabatan, ini persyaratan masa kerja bisa lebih sedikit, ya, hanya 1 tahun. Nilai prestasi kerja juga sama, tetapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah perlu formasi jabatan. Dan setelah ada formasi jabatan, lulus uji kompetensi. Ya, untuk formasi jabatan memang ada juknisnya Pak. Bapak juga kalau googling ada tuh Pak YouTube-nya tutorial. Tadi barusan datang dari Purwakarta, ya beliau menyampaikan analisis beban kerjanya kepada kami, belajar dari YouTube katanya Pak. Jadi dari YouTube kami itu sudah ada tutorial untuk formasi jabatan analis kebijakan. Dan cukup jelas ya, cukup jelas. Jadi bisa diambil di sana karena peraturannya belum dirubah. Nanti berdasarkan Permen 1 kalau sudah ada turunan dari BKN, ini kemungkinan akan kita simplifikasi. Ya, sekarang memang agak masih rumit banget gitu ya. Itu yang pertama. Siapa yang melakukan? Yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Yang melakukan itu adalah unit organisasi di bidang yang menangani bidang SDM. Boleh BKD, BKP SDM, ya, atau bagian organisasi. Nah, mana yang biasanya BKD ya. Tapi sekarang BKD itu namanya berubah jadi BKP SDM ya saat ini ya. Jadi satu instansi Pemda itu hanya satu saja yang membuatnya, tidak masing-masing SKPD. Meskipun nanti di dalam di dalam analisisnya harus per SKPD ya, misalnya tertulis misalnya untuk dinas pendidikan misalnya perlu jenjang ahli madya itu berapa di sana gitu ya. Jadi sampai ke peta jabatannya ada ya Pak ya ketika menghitung analisis beban kerja. Tetapi kemudian yang merumuskan formasi adalah satu instansi saja. Yang mengajukan kelan juga satu instansi saja. Karena memang untuk formasi jabatan sebelum Kemenpan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Nah, dalam hal analis kebijakan instansi pembinanya itulah. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak ya tadi ya. Baik, apa masih ada yang banyak. Ya, sama-sama. Cukup, terima kasih. Ya. Baik, matur nuwun responnya. Mbak Pinda di chatting sudah tidak ada? Sudah tidak ada? Oh ada. Ini ada lagi tambahan Bu Titin. Ya. Oh ya. Saat ini ada pegawai yang sudah menduduki ahli muda, kemudian dilantik menjadi struktural. Sedangkan untuk mencari penggantinya sangat sulit untuk memenuhi jabatan yang semula. Semula itu JF ahli muda ya berarti ya. Mohon bisa dijawab. Jadi jawabannya ya memang karena ini dari penyetaraan ya, dari penyetaraan ini kan ada lowongan, berarti ada formasi ahli muda yang kosong. Kalau ada formasinya, nah pertanyaannya tuh kan kemarin penyetaraan itu kan tanpa formasi ya Pak ya. Ini kalau boleh dari Pemda mana nih? Nah, perlu dicek dulu formasinya ada atau tidak. Jangan-jangan kemarin dari penyetaraan itu memang dari mekanisme penyetaraan sehingga formasi sebetulnya belum ada. Jadi sebetulnya tidak ada jabatan yang lowong ya Pak ya, tidak ada formasi yang lowong. Tapi kalau memang ada formasinya, berarti itu bisa diisi dari yang sekarang sudah ahli tetap. Karena untuk dari pelaksana saat ini sudah tidak diperkenankan ya sudah tidak ada in-passing. Kalau dulu ada in-passing ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu kalau pangkatnya 3C ke JF ya jadi 3C juga gitu ya. Tapi kalau sekarang kebijakannya Menpan juga itu kalau dari pelaksana
masuk ke JF, masuknya mulai dari ahli pertama. Tidak memperhitungkan pangkatnya. Itu ya Pak ya. Jadi itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, mekanismenya seperti apa kalau dari pelaksana ingin jadi JF? Mekanismenya bisa melalui pelatihan CAK dulu, pelatihan calon analis kebijakan, baru kemudian uji kompetensi. Atau mengikuti sertifikasi profesi dulu, baru mengikuti uji kompetensi. Di situ ada surat edaran nomor 8 ya dari LAN yang mungkin bisa dijadikan rujukan bagi pelaksana yang ingin menjadi jabatan fungsional analis kebijakan. Sebentar saya share di chat ya Bapak Ibu ya. Tapi ini nanti juga perlu diperbarui berdasarkan Permenpan nomor 1. Ya, sudah saya kirim di chat, masih uploading. Ya, sudah terkirim ya, Bapak Ibu bisa download di chat, barusan saya kirim. Nanti saya kirim juga ke Bu Sisil ya, Bu Sisil ya. Kemudian saya JFAK Alimadya diangkat angka kredit 550. Ya, berarti 4B ya. Untuk mengajukan ke 4B, berapa angka kredit yang harus saya kumpulkan? Jadi tadi sama ini seperti Pak Sin ya. Pak Sin itu sebenarnya angka kreditnya sudah di 4D, tapi masih dikasih 4C. Karena apa? Karena kan ujuk-ujuk jadi ahli utama ya Pak Sin ya. Jadi intinya sih rezekinya nggak disangka-sangka itu. Iya, makanya luar biasa deh Pak Sin. Jadi untuk resmi di ahli utama perlu dimintakan buktinya gitu ya. Selama setahun sudah mencapai bisa memenuhi angka kredit minimal yang diperlukan. Jadi angka kredit 1 tahun aja Pak dikirimkan ke diajukan kemudian bisa 4B gitu ya. Saya JF ahli muda 3D dengan pendidikan S1. Apakah bisa naik jenjang ke 4A? Bisa, Pak. Ya. Jadi kalau untuk naik jenjang ke 4A itu masih bisa dari S1. Tetapi kalau perpindahan jabatan, ya misalnya Bapak Ibu ada yang saat ini eselon 3, kemudian ingin perpindahan jabatan ke analis kebijakan itu harus S2. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk naik jenjang dari karir ahli analis kebijakan ahli muda ke 4A saat ini masih boleh S1. Tetapi nanti akan kami sesuaikan juga dengan Permenpan RB ya Pak ya. Saya lupa nomor berapa gitu ya. Bahwa untuk madya itu harus S2. Jadi kalau masih sekarang-sekarang masih boleh Pak. Tahun 2024 sepertinya kita sudah akan sesuaikan ya. Ada lagi? Untuk penyetaraan mendapat tugas koordinator, subkoordinator, apakah akan mendapat angka kredit? Kalau dapat, apakah harus mengusulkan dupak terlebih dahulu? Iya. Jadi untuk yang mendapatkan koordinator dan subkoordinator, sebetulnya pengajuan dupaknya sebagai koordinator dan subkoordinator itu paling lambat Januari tahun 2023, Pak, Bu. Kalau lewat bagaimana? Nah, kalau lewat itu karena sudah ada Permenpan nomor 6 2022 yang mengatur bahwa yang tidak lagi mengatur atau tidak lagi menyebutkan koordinator dan subkoordinator. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi saat ini sudah otomatis menjadi JF murni sebetulnya dengan Permenpan 6 tersebut. Nah, kalau ingin mengajukan dupak, ini kami persilakan. Kalau sudah ada tim penilai daerah, kemudian masih mau mengakomodir koordinator dan subkoordinator, ini monggo. Tetapi kalau tidak
tim penilai daerahnya itu tidak jadi terbentuk, ya tidak apa-apa. Kami kemarin itu sudah menawarkan, ya Bu Sisil juga sudah tahu ya, kita menawarkan ada kolaborasi penghitungan angka kredit. Jadi kalau memang belum ada tim penilai, kita bisa gunakan mekanisme kolaborasi tersebut. Itu. Saya kira itu dulu. Mudah-mudahan sudah terjawab. Sudah terjawab. Sudah semuanya ya. Baik, jadi alhamdulillah sudah jam 4:30. Bu Titin, tadi saya melihat penjenengan menjawab pertanyaan ada 435, banyak sekali. Ada 23 pertanyaan, luar biasa. Matur nuwun Bu Suwatin. Teman-teman semuanya sudah barang tentu jabatan fungsional, jabatan struktural, jabatan pelaksana, selagi yang disinggung oleh Pak Sinato tadi itu adalah rezeki kita sebagai ASN harus kita optimalkan. Dan ketika kita mendapatkan jabatan fungsional analis kebijakan, kita kembali lagi kita sebagai sosok ASN sudah barang tentu bagaimana mengumpulkan angka kredit, kemudian sekarang berubah menjadi Permenpan 1 2023 berdasarkan prestasi kerja, kinerja dan sebagainya, kita tetap harus melalui secara elegan. Barangkali itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Suwatin dan teman-teman sekalian, tepuk tangan untuk Bu Suwatin, bisa tangan. Dan matur nuwun kepada teman-teman penilai daerah Provinsi Jawa Timur, ada Pak Sinarto, Pak Mas Purnomo, kemudian ada Pak Indra, terima kasih, dan teman-teman semuanya dari kabupaten kota yang menyediakan diri. Oke, oh itu kelihatan semuanya ini, benar ada Pak Derajat juga. Oh Masya Allah, luar biasa. Oke. Terima kasih spesial bagi Selamat sore Bu Suwatin. Selamat sore. Oke, Masya Allah. Oke. Kalau ke Jakarta tidak pernah ketemu Bu Suwatin. Terus. Nanti kita akan bercengkrama terus. Kami mohon nanti tidak ditutup dulu, monggo. Teman-teman sekalian, untuk dokumentasi kami mohon untuk difotokan. Di sini ada tadinya 260, sekarang sudah banyak yang keluar, sudah 208, tapi masih ada 9 slide, gitu ya. Baik, saya hitung slide pertama, mohon kalau bisa di on cam kan juga silakan. Baik, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya, sebentar. Tahan napas. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya sudah semuanya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Pak Sin belum, Pak Sin. Baik. Dengan spesial. Alhamdulillahirabbil alamin, maka pertemuan di dalam rangka optimalisasi jabatan fungsional angka analis kebijakan yang dengan narasumber Bu Dr. Suwatin, maka kita tutup. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Sin ke Jakarta kapan? Dan saya ke sana loh. Ayo Pak Pur. Bu Suwatin, Pak Pur, digurusi Pak Pur. Bu, izin Bu ya. Silakan Mas Pur. Pripun Pak. Belum puasa, saya sama Pak Sin mau sowan Gelang. Nggih, monggo Pak. Ya, tapi tidak ngajak posisi. Jangan diperbolehkan kalau tidak mengajak kepala BIDA, jangan diperbolehkan. Oh iya. Kepala BIDA dan posisi enggak saja, Bu. Apunten. Saya mau sukses sehat ya Ibu.
Untuk permen 1, 20, 23 saya mau berguru khusus Bu belajar. Saya malu kepada kepala Brida Bu kalau nggak bisa nanti. Salah. Bu Suwatin jangan kaget ya Bu Titin. Kita teman-teman sudah lama berkawan, jadi ngomongnya ya gitu itu. Siap. Ya, monggo saja Pak, nanti silakan berkoordinasi ya Pak ya. Kalau misalnya ingin Atur suwun ya Bu. Di Pemprov itu di jabatan analis kebijakan utama di Pemprov itu kelihatannya rukun, padahal ada persaingan. Coba nomor teleponnya Bu Titin itu hanya Mas Purnomo aja yang tahu. Ya, hanya Mas Purnomo aja yang tahu. Yang lainnya tidak diperbolehkan tahu. Nakal juga Mas Purnomo ini benar. Pak, ini Pak Andre kalau bukan kepala Brida nggak saya kasih Bu malah. Ya, izin Pak, jangan disebarkan. Kalau kita koordinasi lagi ya. Nanti saya nggak diangkat Pak Pur ini. Mas Pur itu loh, katanya Bu Titin tidak boleh disebarluaskan loh Mas Pur. Oh enggak, khususon itu untuk saya. Khususon. Bu Suwatin ngapunten, mohon maaf Bu Suwatin. Matur nuwun, salam sehat, seger selalu. Amin. Teman-teman semuanya. Salam sehat semuanya. Mohon maaf, terima kasih semuanya. Bisa di-host, bisa ditutup. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, aku ditinggal ya. Bisa ditinggal. Ini Pak Pur ini lucu Pak. Mana N?